أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selepas kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, selanjutnya marilah kita pada kesempatan ini di pagi hari ini 30 menit ke depan sama-sama mengingatkan diri kita akan beberapa hal penting terkait dengan ibadah kita di bulan ini dengan bulan yang akan datang. Ada dua kesempatan baik yang harus kita lakukan, yang ini tidak bisa ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan tahun depan kita bisa melaksanakannya lagi. Yang pertama terkait dengan dari sekarang, saya ingatkan ada ibadah kurban. Walaupun masih jauh, tapi justru persiapannya harus dari sekarang. Nanti kita lihat konteks kurban dari Al-Quran. Kalau kita lihat kurban dari Al-Quran, kesannya itu memaksakan. Jika kita menjadi orang yang bertakwa, maka kesan kurbannya harus memaksakan diri. Ada ataupun tidak ada, harus dipaksakan di sana. Ayatnya adalah surat Al-Imran 133-134 yang kita sudah hafal. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bahwa bagi siapa saja orang bertakwa disediakan surga seluas langit dan bumi. Ini diantara bentuk surga. Nanti surga itu ada yang luasnya seluas langit dan bumi. Siapa saja yang berhak, orang bertakwa yang berhak menerima surga seluas langit dan bumi. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yaitu orang yang mampu infak pada saat sarra, ketika waktu luang, lapang, wad-dharra, dan saat yang sepi. Nabi Muhammad SAW suatu waktu didatangi oleh sahabat, maka memberikan infak. Kemudian datang lagi, diberikan lagi. Datang lagi, diberikan lagi. Sampai habis yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Karena kata Nabi, apapun itu hartanya, yang akan menemani kita nanti di akhir adalah harta yang sudah kita infakkan, bukan harta yang masih tersisa. Oleh karena itu, dalam ayat ini seolah-olah ada bagian yang dalam urusan infak termasuk identitas seseorang itu bertakwa kepada Allah dibuktikannya dengan kurban. Sederhana memang, orang nyicil kulkas bisa, nyicil TV bisa, nyicil mobil motor bisa. Bagaimana dengan tidak bisa nyicil untuk kurban? Saya kira ini yang kemudian harus kita usahakan ulang. Minimal kita niatkan 1 bulan ke depan. Jika sudah punya niat kebaikan, Allah selalu mudahkan setiap kebaikan itu. Entah dari mana nanti. Saya pernah suatu saat saya jadi panitia terus kapan kurban? Panitia tiba-tiba ada orang yang nitip kurban. Kemudian selepas selesai dikumpulkan dan pada hari H dia nelpon, Pak Ustaz, saya jadi di situ kan? Iya Pak, kan sudah masuk uang. Pak Ustaz udah kurban belum? Belum. Ya sudah, uang jatah saya itu untuk tahun ini buat nama Pak Ustaz. Saya kira banyak hal yang tidak kemudian bisa kita lewatkan dari kekuasaan Allah. Jika Allah berkehendak pun jadi. Jika Allah ingin nama itu yang disebutkan, nama itu yang kemudian Allah sebutkan. Saya kira banyak hal itu yang bisa kita temukan nanti. Minimal dari sekarang mestilah. Tahun kemarin kan sudah, ya tahun sekarang juga. Karena Allah tidak pernah pilih kasih memberikan nikmat kepada kita. Bukankah setahun ini Allah berikan nikmat yang luar biasa?
Maka instruksinya ketika Allah berikan kepada kita apapun itu, kesehatan, nafas, keberkahan dalam hidup, maka tidak ada kecuali kalimatnya sama, terima kasih. Tidak terima simpan, itu yang terus digaungkan. Tidak terima simpan tapi terima kasih, sudah diberikan oleh Allah 1 tahun ini, kenapa tidak kasihkan untuk kurban? Kurban berapa sekarang? 27 sampai 3 juta, 35 lah murahnya. Semotor berapa? 1 motor 1 sapi. Ya kalau tidak ada uangnya bisa Mansur lebih ekstrim, jual motor untuk kurban, jual handphone untuk kurban. Ada kesan memaksakan. Baik, kita lihat ayat yang lain dalam surat Al-Maidah ayat 27, Pak. Al-Maidah ayat 27 kita bisa lihat, innama yataqabbalullahu minal muttaqina. Sesungguhnya tidak akan ada yang diterima oleh Allah dari orang bertakwa itu. Apa kurban itu kecuali hanya dari orang bertakwa. Allah tidak akan menerima kurban kecuali hanya dari orang bertakwa. Ini menunjukkan identitas seorang yang mengaku bertakwa kepada Allah, dibuktikannya dengan kurban. Atau dalam ayat lain surat Al-Hajj, Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumha wa la dimamuha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ketika seseorang menyembelih hewan kurban, maka nanti yang sampai kepada Allahnya wala dimauha, bukanlah luhumha, bukan dagingnya, wala dimauha, bukan darahnya pula, walakin yanaluhu taqwa, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Kemudian dalam ayat 32-nya masih dalam surat Al-Hajj, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa orang mampu berkurban, fa innaha, maka sesungguhnya itu adalah dikarenakan min taqwal qulub, dari ketakwaan. Min taqwal qulub, dari ketakwaan hati seseorang. Oleh karena itu mari kita buktikan ketakwaan kita tahun ini. Bismillah kurban. Kalau nggak sampai sapi, ya bawahnya ya kambing, domba. Bahkan kalau kita lihat instruksi dari Nabi Muhammad SAW, kebanyakannya yang dipotong apa? Sapi malah jarang. Kita malah jadi nggak mau. Kolesterol itu tergantung yang masaknya. Tergantung yang masaknya kolesterol. Sapi itu bisa jadi kolesterol yang tinggi. Tergantung bagaimana memasaknya. Kalau kemudian tiba-tiba jadi pusing gara-gara makan daging kambing, domba, ya itu mah sudah Allah takdirkan demikian. Karena ada yang makan kambing biasa-biasa saja. Nah ini yang pertama, mari kita bismillah buatkan niat kita tahun ini. Yang sudah punya niat kurban, bismillah, insyaallah Allah mudahkan. Yang belum punya niat, yuk sama-sama niatkan dulu saja. Nanti pada akhirnya Allah akan berikan jalan keluar lagi. Tiba-tiba Allah ikhlaskan kita untuk jual handphone kita, S8 dijual, S6 dijual, S5 dijual. Kenapa? Untuk kurban, kan betul. Ini lagi gadaikan ini dulu motor. Buat apa? Kurban. Atau apalah nanti. Allah akan mudahkan itu. Nah, jadi waktu 5 mulai ini yang pertama. Yang kedua, tinggal 2 hari lagi. Tinggal 2 hari lagi. BMKG menginformasikan kita akan mengalami gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian. Kalau dilihat dari kejadiannya itu sekitar 5 jam 9 menit. Lama. Tapi proses gerhana bulan sebagiannya hanya 1 jam berapa menit? 1 jam 23 menitan. Jadi dari jam setengah 1 sampai jam 3. Nah nanti insyaallah pada waktunya itu, karena Nabi mengatakan inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillahi la yankasifani li mauti ahadin wa la li hayatihi. Bahwa sesungguhnya asyamsa wal qamar, matahari dan bulan ini, ayatan, 2 tanda kekuasaan Allah. Min ayatillahi, dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat banyak. La yankasifani li mauti ahadin, tidak mati, tidak datang terjadi gerhana limauti ahadin, karena matinya seseorang, wala lihayatihi, dan tidak juga karena hidupnya seseorang. Tapi itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat hadis lain, kenapa Allah turunkan gerhana? Saya kira beberapa tahun ini
ke belakang kita menemukan gerhana yang sangat sering sekali. Ada dalam satu tahun itu yang 6 kali, ada yang 5 kali. Jika kita lihat hadis lain, kenapa Allah tunjukkan kekuasaan-kekuasaannya? Di antaranya karena sudah banyak kemungkaran yang terjadi di muka bumi ini dan sudah dekatnya dengan hari kiamat kan itu. Nah, oleh karena itu saya menghimbau nanti kami di Yayasan Uswatun Hasanah juga mengadakan, kemudian di sini insya Allah juga mengadakan apa yang harus kita lakukan saat gerhana. Di antaranya adalah takbir, kemudian salat, wa tasaddaq, kemudian sedekah. Nah, ini sudah biasa. Hanya kita ingin kemudian mengajarkan juga kepada anak-anak kita bahwa ada sunat-sunat yang banyak dilewati. Ada orang yang selama hidupnya belum pernah sholat gerhana. Kemudian ada orang yang belum kenal sama sekali bagaimana caranya sholat gerhana. Kebanyakan orang yang tidak berangkat ke masjid sholat gerhana itu bukan tidak mau. Dia juga tahu karena dapat surat misalnya, tapi tidak bisa sholatnya. Terus kenapa tidak bisa sholatnya? Saya bingung niatnya seperti apa. Ya, saya coba ulas tentang niat. Sebenarnya bukan niat yang bingung, tapi mengucapkannya. Ibu datang ke sini punya niat? Niatnya mau apa? Sholat subuh berjamaah. Nawaitu dihaban ila masjidi at-taqwa li sholat di subhi bi imami amaswara wal muhadarati ba'daha lillahi ta'ala, kan gitu. Itu mengucapkan niat, bukan niat. Sekalipun tidak diucapkan, ibu bapak ngapain coba kesini? Punya niat tidak? Ya? Nah, kadang-kadang orang yang kemudian tidak jadi sholat itu gara-gara nggak bisa niatnya, bukan niatnya, tapi mengucapkan niatnya itu yang bingung. Misalnya repot banget antara menggabungkan satu hal yang tidak jelas sebenarnya. Kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang namanya niat itu muqtaranan bi fi'lihi, selalu berbarengan dengan pekerjaannya, itu niat. Ibu datang ke sini pasti punya niat, bapak datang ke sini pasti punya niat. Untuk apa? Salat. Salat apa? Salat subuh. Berapa rakaat? Setelah qomat, Allahu Akbar, dia selesai qomat. Imam Syafi'i mengatakan jika kemudian mengucapkan niat itu menguatkan saja. Menguatkan saja. Nah, adapun yang menjadi salah satu syarat sahnya salat, rukun di dalamnya adalah niatnya. Orang sini pasti niatnya salat. Nah, jadi nomor 5 termasuk gerhana. Nanti apalagi gerhana bulan sebagian, sopak repot nyebut kena oke. Gerhana bulan sebagian. So, bagaimana kita menyebutkannya? Kalau hanya umum saja li salatil khusuf, li salatil khusuf. Itu misalnya nawaitu salatan sunatan khusuban, misalnya khusuban, kan gampang. Tapi ini gerhana bulan sebagian. Masa kemudian kita sebutkan khusuban ba'diha sebagiannya? Kan tidak demikian. Maka sebenarnya Islam tidak repot dalam urusan-urusan yang itu sudah pahami, yang kemudian tidak perlu kita perselisihkan ulang, hanya kemudian kita pahamkan bersama. Nah, hadirin waktu dimana Allah, anak-anak yang dirahmati Allah, kita harus menjadi orang yang pertama, menjadi berada di garda terdepan melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan di antara bentuk sunnah itu adalah sunnah-sunnah yang mudah ditinggalkan, yaitu sholat sunat gerhana. Ada ujiannya malam gerhana bulan. Kalau siang semuanya bisa ikut ya, kalau kerja itu juga. Ini justru ujiannya malam, ujian pribadi masing-masing. Mau milih tidur atau bangun. Kalau siang pilihannya bisa kerja, kalau ini malam hanya tidur dengan ibadah. Nanti bismillah Allah mudahkan hari Selasa akan ada pemberitahuan selanjutnya untuk melaksanakan ibadah gerhana bulan sebagian. Nah, tentunya di tahun ini juga bukan hanya gerhana bulan sebagian saya yang akan kita ikuti. Banyak gerhana yang sudah terjadi sebenarnya. Dan pernah beberapa bulan yang lalu ada gerhana tapi sangat singkat, 5 menit kalau tidak salah. Gerhana ini tercatat oleh BMKG hanya 5 menit saja terjadi. Bagaimana jika gerhana hanya 5 menit? Kan nggak cukup Pak, mau milih apa coba? Sholatnya? Takbirnya? Sedekahnya? 5 menit saja
saja. Sedangkan kata Nabi, jika itu terjadi gerhananya, baru kita lakukan hal-hal tadi. Nah ini gerhananya sangat sebentar sekali. Nah hadirin wa rahmatullah, mari bismillah, karena kita mencoba mengikuti Rasulullah SAW, kemudian mencoba mencintai Rasulullah SAW, sebagaimana dalam surat Al-Imran, Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Nabi. Jika kita mencintai Allah, salah satu bukti kecintaan kita kepada Allah adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Hati-hati kemarin menyebar Pak ya, di Facebook apa itu? Ada yang salah baca An-Nikah santai, itu padahal sunnati dibacanya santai. Tahu surat huruf-hurufnya? Sin, nun, ta, ya itu. Ya, ada orang yang salah kemudian gak nikah-nikah. Kenapa gak nikah-nikah? Karena dalam hadisnya juga An-Nikah santai, padahal An-Nikah sunnati. Nah ini dalam membaca kitab ulum, ada hal yang memang kita tidak boleh membaca itu kecuali dengan ilmu. Nah, oleh karena itu nanti kedepannya bismillah kita sudah mempelajari Quran, hadis juga kita pelajari pelan-pelan. Nah termasuk mempelajari bahasa Arab, karena dalam surat Yusuf ayat kedua, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Tujuannya apa? Kenapa Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab? La'allakum ta'qilun, supaya kita menjadi orang yang berakal, berpikir. Oleh karena itu, dua ayat terkait dengan kurban, termasuk terkait dengan gerhana, menjadi salah satu bagian yang harus kita imani benar dan kita laksanakan pelan-pelan. Gerhana, kurban, bismillah. Ya, kurban. Kalaupun kita tidak bisa tahun ini kurban, saudara-saudara saya kira yang hadir saat ini bisa kurban. Kalau tidak bisa kurban, jangan pernah tidak ikut mensyiarkan kurban. Misalnya, jadilah panitia. Kalau tidak bisa jadi kurban, jadilah panitia. Bagian apanya? Lihat hadisnya terkait dengan kurban. Ada yang katakan Rasul, biarkan saya yang menyediakan apanya? Kayunya. Rasul, biarkan saya menyediakan biarkan saya mengulitinya. Terus kemudian orang ingin punya kebaikan di setiap itu. Oleh karena itu, inilah yang disebut dengan syiarullah, syiar Allah. Di antaranya adalah kurban. Bismillah. Hadiri, kemudian ikuti apa yang bisa kita lakukan di situ. Termasuk kalau ibu-ibu tidak bisa masak karena sudah penuh jatah masaknya, ada satu kebaikan yang bisa dilakukan, makan yang dimasak. Itu bisa kreseknya dan sebagainya. Itu bisa, apapun itu bisa. Termasuk kata Nabi, yang makannya pun itu dapat kebaikan. Lah kalau udah masak tidak ada yang makan, siap-siap Bu. Jadi nanti kalau datang ke situ, ibu panitia apa nih? Udah nggak kebagian ibu ini. Ini bapak panitia apa nih? Udah nggak kebagian. Ininya sudah ada, yang mengulitinya sudah ada, yang ininya sudah ada, ini sudah ada. Bapak bagian apa? Bagian nyuci piring bisa? Bagian nyuci piring. Izin bertanya untuk masalah kurban ini, surah Al-Imran 133 pada mereka. Yang saya tanyakan adalah, manakala kita berniat kurban, itu atas nama pribadi atau atas nama keluarga? Terima kasih. Di hadisnya itu ada satu pribadi, kemudian untuk keluarga juga bisa. Tergantung nanti disebutkan di situ. Maka kadang-kadang cukup sebenarnya ketika kurban satu domba itu bukan hanya untuk dirinya pribadi, itu untuk keluarga kebaikannya. Itu untuk keluarga kebaikannya. Hanya tidak kemudian begini Pak, uangnya itu misalnya milik ibu, maka yang berkurban adalah ibu. Tahun depan ganti, yang kurban adalah bapak. Mau ibu lagi juga nggak apa-apa, nggak mesti bergantian begitu. Besoknya nggak usah nama saya, nama anak saya. Nggak apa-apa, mau nama ibu juga. Keluarganya kebaikan semua. Itu ya. Kadang-kala bergantian begitu. Bergantian ini anak saya untuk kurban ini, maka dikasih nama apa untuk kurban? Bagian anaknya. Padahal ketika kurban, maka kata Nabi ketika ada yang kurban itu untuk ahli, untuk keluarga. Jadi cukup seperti itu. Bismillah, makanya ini kita nggak tahu nih kesempatan ini apakah ini kesempatan terakhir kita atau masih Allah beri kesempatan tahun yang akan datang untuk berkurban kembali. Bismillah. La haula wala quwwata illa billah.
Suatu saat kita bahas terkait dengan la haula wala quwwata illa billah. La haula, tidak ada kekuatan, tidak ada daya, wala quwwata, dan kekuatan illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula, ibu bapak berangkat ke sini, ibu bapak bisa kurban itu karena la haula. Karena daya Allah, bukan karena kita hebat, bukan karena kita punya uang. Ternyata banyak yang punya uang juga tidak bisa kurban. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan. Dan kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah ini bukan hanya datangnya selepas pulang dari pengajian kita bisa amalkan itu, bukan juga karena kita hebat menerima materi itu, tapi karena memang Allah berikan kekuatan hidayah untuk kita dan melaksanakan. Oleh karena itu bismillah, la haula wala quwwata illa billah. Ya, alhamdulillah kita cukupkan untuk pagi ini. Mohon maaf karena 5:30 harus sudah dikurniai lagi. Mudah-mudahan Allah sehatkan ibu bapak sampai pada akhirnya. Kemudian saudara-saudara kita yang sudah berangkat haji juga Allah sehatkan. Banjar belum berangkat. Mudah-mudahan nanti saudara-saudara kita yang berangkat kembali lagi untuk bersama kita semua dan mendapatkan pahala hajat mabrurah, haji yang mabrur. Dan termasuk kita yang ditinggalkan bisa melakukan ibadah kurban dan kurbannya juga mabrur. Kurban yang mabrur diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku lupa lihat astaghfirullah wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.